Salam jumpa dalam acara sosialisasi perpustakaan bersama Beatrix, Hendrik, Stephen, dan Sujohim. Selamat menyaksikan. Hai pemustaka, ayo ikut saya ke perpustakaan. Nah, ketika kalian tiba di perpustakaan, kalian harus ingat bahwa kalian harus mengisi buku tamu ya, seperti ini. Kalian harus memasukkan nomor pokok mahasiswa ya. Kalau kalian sudah terdaftar di sini, jadi tinggal isi. Oke. Namanya sudah terinput di dalam buku tamu. Nah, langkah selanjutnya kita pergi ke tempat katalog online. Ayo di sini. Di sini teman-teman bisa mencari buku secara fisik tapi dengan menggunakan katalog online. Nanti sebentar ketika ini berhasil, teman-teman akan diarahkan ke nomor klasifikasinya. Dan teman-teman bisa tulis di kertas nomor klasifikasinya. Misalnya itu klasifikasinya adalah DD. Din K. Nah, teman-teman bisa pergi ke rak buku. Ayo kita ke rak buku. Di sini ada jenis-jenis buku yang ada klasifikasinya. Kalau dari sini ya, ini ada B, Z ya, dan seterusnya ada C, B, itu berurut ya secara abjad dari atas ke bawah. Di sini sudah ada DD. Nah, kita bicara atau cari buku misalnya DD ini. Ya, buku Perjanjian Lama ya, kita bisa langsung dapatkan bukunya. Kalau kita sudah dapat bukunya, kita bisa menggunakan kartu untuk peminjamannya. Ayo. Oke, sekarang kita akan meminjam buku ini dan kita akan bertemu dengan Bapak Endang Ambe. Saya ini mau pinjam buku ini. Bagaimana caranya? Mana kartu ada kartunya? Belum. Oke, jadi teman-teman, kalau seandainya teman-teman belum punya kartu semacam ini, ya, peminjaman secara manual, teman-teman perlu mengisi dulu daftar ini, ya, daftar ini, ya, menulis nama, alamat, jurusan, angkatan, ya, nomor telepon, ya. Dan setelah mendapatkan kartu ini, teman-teman akan mengisi secara lengkap, ya, identitas buku di dalam kartu ini. Jadi mulai dari nomor induk buku, ini teman-teman nomor induknya bisa dilihat, nomor induk buku ya. Kemudian klasifikasinya ini DD. Kemudian judul bukunya ini dia, ya, judul buku. Kemudian yang harus diisi ya, sesuai dengan nomor dari teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya nomor ini, jadi nomor ini yang teman-teman isi di sini. Ya. Isi di bagian ini. Di ini diisi di sini. Nah, setelah itu nama teman-teman ditulis di sini. Dan Pak Hendrik akan stempel kapan harus kembali. Oke. Baik Pak Hendrik, terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih Bu, silakan bawa bukunya Bu. Jadi teman-teman, ketika kita sudah meminjam buku, entah itu 1, 2, 3, 4, atau 5 buku, karena memang maksimal 5 buku bagi mahasiswa yang S1, dan yang sedang skripsi itu maksimal 10 buku yang bisa dipinjam. Nah, kalau buku sudah dipinjam seperti ini tidak bisa kita baca di dalam ruangan. Kita tidak bisa datang ke meja kemudian
membaca buku yang sudah kita pinjam. Itu tidak boleh. Jadi ketika buku sudah dipinjam, maka buku ini harus kita bawa keluar. Ya, kita bawa keluar dari perpustakaan. Teman-teman, kalau teman-teman belum memiliki kartu perpustakaan seperti ini, maka teman-teman bisa membuatnya sama Kakak Sujo. Halo Kakak Sujo, apa kabar? Kak, kalau saya belum punya kartu begini, bagaimana caranya supaya saya bisa membuatnya? Oh, jadi kakak minta saya punya nomor WA, baru kakak catat, dan kakak akan kirim ke saya format untuk pembuatan mengisi kartu itu. Oke. Jadi caranya seperti itu teman-teman. Kakak Sujo akan sangat membantu jika kalian mau datang ke sini dan mengurus pembuatan kartu mahasiswa. Di dalam ruangan perpustakaan ini ada beberapa bagian dari rak buku, di mana rak buku itu akan memuat judul-judul buku, mulai dari judul yang berawalan huruf A sampai yang berawalan huruf Z. Nah, untuk yang berawalan huruf A, ya, klasifikasi berawalan huruf A, itu akan kita cari di rak sebelah kanan. Jadi kita akan ke sebelah kanan. Ayo, jadi di atas ini sudah mulai dengan huruf A. Di sini ada kodenya di atas. Dia akan kita cari dari ke kiri ke kanan, ya. Dia akan turun ke bawah, cari berdasarkan abjad, ya. Kemudian dia akan pindah ke B, ya. Terus lagi, ya. Kemudian di atas sudah masuk FK. Ini tafsiran-tafsiran mulai dari Injil Matius, ya, dan seterusnya. Yohanes, ya. Ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Kemudian seterusnya lagi, ini sudah sampai tafsiran surat Efesus, ya. Di FN. Seterusnya, kemudian kita harus putar. Di sini masih FR, ya. Seterusnya FR. Jadi kita akan masuk ke apa berikut, di mana ini mulai dengan NR, ya. Ini survei, ya, survei tentang dunia misi. Ini ada di sini yang berbicara tentang misi di NR. Kemudian selanjutnya ke O, ya. Ini O semua, diawali dengan O. Ini buku-buku yang berhubungan dengan perbandingan agama, ya. Tentang perbandingan agama. Jadi ada agama Kristen, agama Islam, agama Hindu, dan sebagainya. Kemudian seterusnya ini tentang, ya, bagian dari sejarah-sejarah, ya. Sejarah daerah, provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Itu di PN, ya. Nah, setelah di sini kita mau kemana? Nah, lanjutannya di sini. Ini lanjutannya yang bicara tentang sejarah, adat, dan sebagainya. Terus kemudian bicara tentang psikologi, itu sudah di PP, ya. Ini tentang psikologi, ya. Kemudian di PV di sini ini bicara tentang psikologi pendidikan, ya. Yang berhubungan dengan psikologi kepemimpinan juga ada, tentang leadership, ya. Ini ada di sini sampai PW. Ya, ini mengenai anak. Nah, khusus ini adalah display dari buku-buku baru. Jadi buku-buku yang baru dibeli ataupun baru disumbangkan setelah diklasifikasi, dibuatkan semua identitasnya, itu buku-buku itu kita display di sini. Setelah itu, mungkin kurang lebih sebulan, kita akan masukkan ke rak buku sesuai dengan klasifikasi yang ada. Nah, lanjutan dari rak ini, ya, lanjutan dari rak ini, kita pindah ke rak sini. Ini berbicara tentang coaching, ya, tentang counseling, ya. Ini semua ada di sini, kan. Di sini ada etika Kristen, ya, dan sebagainya. Etika bumi baru. Oke. Jadi ini buku-buku yang berawalan dengan huruf Q. Nah, lanjutannya di mana? Lanjutnya di sini. Di sini habis Q R. Nah, di sini R-nya. Buku-buku yang
klasifikasinya berawalan huruf R. Kemudian lanjutannya di atas, ya ini masih RK55 tentang dogmatika atau doktrin-doktrin ya. Kemudian ketika kalian mencari buku-buku yang berhubungan dengan Kristus, tentang keselamatan, tentang Allah, atau yang berhubungan dengan teologi sistematika, maka kalian bisa dapatkan bukunya di sini. RN 46. Oke, lanjutannya di sini. Ini buku-buku yang berbau RN 46. Jadi di sini bukunya masih buku-buku dogmatika, ya, teologi sistematika. Ini dia berbicara tentang progres penebusan, ya. Teman-teman bisa cari juga buku di klasifikasi RS di sini. Bagaimana orang bisa berubah, ya. RS 77. Dan setelah itu kita akan pindah ke rak sebelah, ya. Dari RR tadi. Ini sekarang RV, ya. Ini buku-bukunya yang berbicara tentang setan, zaman, ya, eskatologi, ini semua ada di R. Bicara tentang sosiologi di SA, ya, SA, SB, ya, SC. Ini ada handbook, ya, untuk teori sosial kalau saudara belajar sosiologi, kode SD 12. Ini bicara tentang keluarga kalau saudara mendapat tugas dari mata kuliah mengenai keluarga Kristen, bisa cari buku-bukunya di sini, ya. SD 20, ya. Tentang seksual, ya. Seks sebelum pernikahan, saudara bisa cari buku di sini. T, sekarang di sini sudah ada T, kode T, ya. Di sini lanjut lagi ke atas, ya, mencari di sini tentang pendidikan, ya, yang berhubungan dengan pendidikan di T. Lanjutannya ini masih pendidikan juga. Ini lumayan banyak buku-buku yang berhubungan dengan pendidikan dan juga pendidikan anak usia dini, ya, di TL, ya. Kemudian surut ke bawah, di sini juga tentang metodologi penelitian di kode TU, ya, TU. Ini semua buku-bukunya, atau teman-teman bisa lihat buku-bukunya di sini ada berbagai macam. Ada yang berhubungan dengan ibadah, dengan arsitek ibadah, itu ada di sini. Dan selanjutnya, kalau bicara tentang doa, ya, kekuatan doa dan sebagainya, ini di U, ya, di U. Sekarang WB tentang penginjilan. Jadi tentang penginjilan di WB. Seterusnya, ya. Kemudian lanjut ke bawah lagi, masih tentang penginjilan. Kemudian masuk ke teologi praktis di WP, ya. Ada teologi bencana, ya, dan sebagainya, itu ada di sini. Dan ini lanjutannya lagi tentang kepemimpinan gereja. Jadi teman-teman bisa lihat buku-buku kepemimpinan gereja itu di sini di WP 02, ya. Di sini sudah Weki, ya, Weki. Ini tentang homiletik. Jadi kalau teman-teman cari buku khotbah, bagaimana membuat khotbah, ini di sini. WT. Dan ini ada buku-buku tentang kitab-kitab, ya. Kalau di sini ada Roma, ya, dan seterusnya sampai ke bawah. Baru lanjut lagi di atas, ya. Ini di XC, ya, XC. Bagaimana kita mau melayani. Jadi ada buku-buku tentang pelayanan itu di sini, ya. Bagaimana menjadi Kristen yang sejati, bagaimana terlibat dalam pelayanan, itu di XC, XD, dan XE, ya. Di sini sudah XP. Ini bicara tentang kehidupan, ya. Ada di sini tentang spiritual formation atau formasi rohani. Kemudian ini lanjutannya, ya, sampai di XY terakhir, ya. Jadi ini lokasi penempatan buku-buku sesuai dengan klasifikasi yang dimulai dengan abjad A sampai kepada abjad Y. Kalau di sini sampai Y. Oke, teman-teman, masih ada buku yang lain atau rak-rak yang lain yang berhubungan dengan musik dan juga anak. Akan kita lihat sebentar. Mana sih
tempat buku-buku untuk musik? Ayo. Jadi tempat buku-buku untuk musik itu ada di deretan ini. Jadi mulai dari FA ya, ada kamus musik di sini ya. Bicara tentang musik itu semua ada di bagian ini. Memang kita masih butuh buku-buku baru untuk musik. Sebab banyak buku-buku yang sudah lama dan sudah mulai rusak. Kami juga berharap supaya teman-teman ketika membuka buku atau mengambil buku dari rak, jangan dibiarkan buku itu ya jatuh. Atau misalnya kalau kita mau pinjam buku satu buku, kemudian kita biarkan dia jatuh begini. Usahakan teman-teman harus membantu untuk meratakan kembali buku itu, supaya buku itu tidak gampang rusak. Kita akan pergi lagi ke satu rak, di mana rak itu biasanya ditempatkan buku-buku mengenai anak. Ayo. Saat ini kita akan pergi ke rak buku di mana banyak di situ terdapat buku-buku untuk anak. Tapi sebelum itu, teman-teman ingat, kalau masuk ke perpustakaan, jangan lupa taruh buku ataupun tas teman-teman di rak ini, rak penitipan barang. Supaya teman-teman tidak dicurigai ya membawa keluar buku perpustakaan. Jadi teman-teman menitipkan tas di sini ataupun minuman di sini ya, di tempat penitipan barang. Jangan membawa minuman ke meja baca. Jadi di sini ada buku ya yang berhubungan dengan anak. Makanya di dalam klasifikasinya itu selalu ada tertulis di atas sini itu PAR. Ya, PAR. Pendidikan anak dan remaja atau pelayanan anak dan remaja. Jadi itu harus dikembalikan ke rak ini karena itu berhubungan dengan anak. Tetapi ada satu tempat di mana buku-buku itu tidak bisa dipinjam atau tidak bisa dibawa pulang, tetapi hanya bisa baca di tempat. Namanya adalah buku referensi dan itu ada di ruang referensi. Ruang referensi kita. Jadi semua buku-buku yang ada di sini itu adalah buku-buku referensi. Mulai dari skripsi, ya, jurnal-jurnal, ya, ini jurnal-jurnal yang berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia, ini ada di sini. Begitu juga di sebelah sini ada ensiklopedia, ya, ada Alkitab, ya, dan juga ada tafsiran-tafsiran. Kemudian di sini juga ada kamus-kamus. Jadi ada kamus Ibrani Indonesia ya, Indonesia Ibrani. Ada kamus besar bahasa Indonesia ya, yang bisa teman-teman pakai untuk mencari arti-arti kata ya. Dan teman-teman perlu tahu bahwa satu tafsiran begini, satu buku begini, itu paling kurang itu 3 juta rupiah. Satu buku. Jadi kenapa ini tidak bisa dipinjam? Karena harganya yang sangat mahal. Dan teman-teman juga hanya membutuhkan beberapa kata dari buku ini. Jadi tidak perlu dibawa ke rumah. Ada tafsiran bahasa Indonesia, tapi itu memang hanya terbatas. Beberapa buku saja. Sedangkan di rak sebelah sana, teman-teman juga akan melihat juga buku-buku di sana yang berhubungan dengan ensiklopedi dan juga kamus-kamus. Referensi yang lain yaitu tesis. Jadi di sini ada tesis atau karya ilmiah ya kakak-kakak yang sudah S2 ya. Sudah tamat S2 ada di sini. Namanya tesis, sedangkan yang disertasi yang warna merah. Ya, yang warna merah itu adalah disertasi, artikel atau hasil karya dari teman-teman atau kakak-kakak yang kuliah di program doktor. Jadi kalian harus datang ke perpustakaan karena di perpustakaan menyiapkan buku-buku, jurnal-jurnal yang kalian butuhkan. Mari ikut saya ke ruangan komputer. Di sini teman-teman akan bertemu dengan Kakak Stefan
Hai Kakak Stefan. Halo. Apa kabar? Baik, Bu. Oke. Jadi di sini Kakak Stefan akan jelaskan bagaimana kalian bisa menggunakan ruang komputer ini untuk kalian bisa mencari jurnal ataupun mengerjakan tugas. Kakak Stefan, tolong dong kasih tahu bagaimana cara kita mencari jurnal. Oke, kita nyalakan dulu komputernya. Nah, kita klik ini. Kita tunggu beberapa saat sampai komputernya betul-betul ready. Ini ya, ketika komputernya sudah menyala seperti ini, untuk pencarian bahan-bahan skripsi atau makalah, kita masuk ke Google Chrome-nya. Ini dia. Klik 2 kali. Nah, ketika sudah tampil seperti ini, kita tinggal cari, misalkan kita mau cari Google Scholar. Google Scholar. Mana dia? Oke, ini dia, Scholar. Nah, kita klik. Nah, akan tampil seperti ini. Kita klik lagi Google Scholar-nya. Nah, di sini kita akan cari apa yang kita butuh. Misalkan apa ya? Tentang pendidikan anak. Pendidikan anak. Nah, kita search, klik di sini. Nah, sini akan tampil beberapa materi, ada yang PDF, ini bentuknya, ada yang buku. Kita klik salah satu pencariannya. Nah, dia akan tampil seperti ini lagi. Oh, ini buku ya, Kak. Ya. Tapi berhubungan dengan pendidikan anak. Pendidikan anak. Oke. Oke. Kalau jurnal, Jurnal kita kembali dulu. Kita kembali ke halaman awalnya. Kita cari di sini. Ketik jurnal. Jurnal apa misalnya ya? Ada di sini jurnal Inggris ya. Kita klik ini aja. Nah, akan muncul seperti ini. oke, jurnal musik ya. Iya, ini musik. Klik salah satu. Nah, ini dia bentuk jurnal musiknya. Oh, ada juga PDF-nya ya, Kak? Iya. Kalau mau file PDF bisa juga diklik di sini. Tapi di sini tidak tersedia dia. Oke. Oke. Sampai di situ. Oke. Baik. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke, teman-teman. Ingat ya, kalau datang ke perpustakaan, kita harus ikuti tata tertib dalam perpustakaan. Nah, ada 14 item yang harus kita patuhi. Yang pertama, berpakaian sopan dan rapi. Tidak diperkenankan memakai sandal jepit. Yang kedua, wajib mengisi buku tamu dan membawa dan menunjukkan kartu mahasiswa, ya. Ketiga, juga membawa kartu ya perpustakaan. Keempat, tidak membawa barang berharga ke dalam perpustakaan. Kelima, menitipkan tas dan jaket dalam bentuk apapun ke rak penitipan. Keenam, tidak membawa makanan dan minuman. Nah, ini yang masih diabaikan oleh pemustaka yang datang ke perpustakaan. Jadi kami harap supaya para pemustaka tidak membawa makanan dan minuman dan ditaruh di meja baca. Semoga tidak lagi. Yang ketujuh, menjaga ketenangan, tidak ribut, dan tidak menelepon di dalam perpustakaan. Kedelapan, menjaga kebersihan dan keindahan perpustakaan. Kemudian yang kesembilan, tidak mencoret, merusak ataupun merobek buku, ya. Tidak melipat buku yang sedang dibaca. Jadi tidak boleh melipat kertas-kertas itu. Kesepuluh, tidak diperkenankan membawa buku perpustakaan yang sudah dipinjam ke dalam perpustakaan. Kemudian berikutnya, tidak diperkenankan membawa buku sendiri untuk dibaca ke dalam perpustakaan, ya.
Kemudian dilarang memindahkan kursi sembarangan. Ke-13, mengembalikan buku sebelum jatuh tempo dengan maksimal peminjaman 1 minggu. Dan yang terakhir, tidak berpacaran di perpustakaan. Jadi, oke, yang selanjutnya sebelum teman-teman meninggalkan perpustakaan, teman-teman harus kembali ke tempat buku tamu untuk menulis nomor mahasiswa ya yang sudah tadi teman-teman tulis supaya membuktikan bahwa teman-teman akan pulang. Jadi sudah tertulis di sini keluar. Kalau tadi tertulis masuk, sekarang sudah tertulis keluar. Oke. Dengan berakhirnya tour ini, teman-teman, berakhir juga pertemuan kita dengan pegawai dan juga petugas di perpustakaan. Semoga teman-teman bisa datang ke perpustakaan dan bisa menikmati perpustakaan dengan penuh sukacita, penuh damai, dan doakan kami juga supaya kami bisa melayani teman-teman dengan hati yang senang. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.